Selamat pagi, selamat datang di channel Agus Mulyana. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini, izin saya berbagi mengenai tutorial bagaimana mengintegrasikan dari ThinkSpeak dengan Twitter. Nah, bagaimana skenarionya? ThinkSpeak memiliki fitur untuk melakukan integrasi dengan platform yang berbeda, salah satunya dengan Twitter. Pada saat kita menerima data, kita dapat melakukan filtering atau penyeleksian sebagai sebuah kondisi lalu memberikan aksi pada bagian yang lain. Nah, dalam skenario ini, aksinya dapat dibagi dua, bisa berbasis kejadiannya atau berbasis waktunya. Berbasis kejadiannya, misalkan ketika data yang masuk itu melewati suatu nilai threshold, nilai pembatas, nilai referensi, maka dia akan melakukan sebuah aksi. Kalau berbasis waktu, maka dia akan komit terhadap jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan tanggal 2 Juli 2021 jam 6 lebih sekian akan melakukan aksi tertentu. Baik, bagaimana memulainya? Kita mulai dari menu utama apps, pilih ThinkTweet. Nah, di bagian pertama, teman-teman tentu syarat sebelumnya harus sudah punya akun Twitter, lalu kita hubungkan. Nah, ini saya linkkan. Saya berikan otorisasi untuk ThinkSpeak melakukan tweet di akun tersebut. Ini sudah sukses. Langkah kedua adalah kita mendesain sebuah skema trigger, yaitu tadi ada dua, berbasis kejadian dan berbasis waktu. Saya mulai dari berbasis waktu dulu ya, time control. Kita mulai dari pemilihan new time control. Biarkan. Ini Jakarta sudah sesuai, satu kali tanggal 2 bulan 7 2021 jam, nah ini saya sesuaikan agak cepat jam 6.21, sekarang saya set di jam 6.25 ya, AM, anti meridium karena pagi. Mau kemana larinya atau actionnya ke ThinkTweet. Nah, apa ThinkTweetnya? Saya ketik. Oke. Oke, itu isi posting, isi tweet yang nanti muncul di lini masa, lalu linknya kemana yang tadi di atas sudah disiapkan. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, kita sudah punya satu skenario trigger berbasis waktu yang nanti akan jalan pada jam 6.25 dengan isinya seperti ini. Nanti akan muncul di sini, nanti kita lihat. Nah, sekarang masih kosong. Jam sekarang teman-teman bisa lihat jam 6.22. Baik, skenario kedua adalah kita melakukan skema trigger berbasis kejadian atau react. Kita mulai dari membuat react skemanya, lalu kondisinya dari apa? Kita pilih numerik. Teman-teman bisa lihat pada saat kapan nanti data itu akan diperiksa, apakah pada saat di-insert atau disimpan atau setiap 10 menit. Kita pilih pada saat 10 menit misalkan dari channel yang ini, teman-teman sekalian. Lalu value-nya adalah kita ambil temperatur dari field 1, kayak ini lebih besar sama dengan, kayak kita pilih lebih besar sama dengan saja sebagai sampel. Ini kondisinya ya, jika nilai yang masuk dari temperatur lebih besar sama dengan 25 derajat Celcius, maka dia akan memilih aksinya. Aksinya ada 3 opsi, kita pilih ThinkTweet. ThinkTweet-nya kemana tadi? Oke. Lagi mulai, setelah itu pilih akunnya sudah ada, lalu kita pilih yang sesuai. Nah, setelah itu kita akan simpan dulu. Oke, kita sudah punya satu skenario untuk react. Nanti kita akan buktikan bagaimana skenario ini bisa berhasil, bisa terlihat hasilnya di Twitter yang tadi sudah ditentukan. Nah, ini sudah men-tweet.
Karena yang dimaksud barusan adalah tidak peduli waktunya. Waktunya sekarang masih jam 6.24, tapi karena skemanya adalah berbasis kejadian, maka dia akan langsung merespon. Di sini dilihat dari React. Kenapa dari React? Kita bisa lihat data yang masuk itu sudah di atas 25 derajat Celcius. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, yang masuk sekarang sudah 25,9. Artinya value yang masuk dibandingkan dengan set point sudah memenuhi kondisi yang kita tentukan tadi. Kondisi yang kita buat dari React, yaitu jika nilainya lebih besar sama dengan, lebih besar dari 25. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat kembali ini. Jika nilai temperatur lebih besar sama dengan 25, lakukan aksinya getting tweet dengan melakukan post isinya ini kepada lini masa atau akun Twitter yang sudah di-set, yaitu akunnya ini. Baik teman-teman, itu pembuktian satu fungsi trigger dari skema React. Sekarang kita menunggu, nah ini sudah berhasil, kita menunggu yang skema dari time base atau dari berbasis waktu atau time control, yaitu jam 6.25. Nah, kita tunggu, nanti dia juga akan aktif melakukan post di lini masa akun tersebut. Baik, sambil menunggu itu, saya akan tunjukkan langkah berikutnya atau fitur berikutnya, melakukan analisis menggunakan MATLAB. Jadi, salah satu keunggulan ThingSpeak ini, dia terintegrasi dengan MATLAB di bawah MathWorks, sehingga beberapa pengembangan di area analisis dapat kita gunakan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Akan saya tunjukkan contoh salah satu membuat analisis untuk menghitung rata-rata nilai suhu dan kelembaban menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Baik, ini langkahnya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan nah, sebelum masuk kita buktikan dulu ini berbasis time sudah tereksekusi. Jadi karena sudah di atas jam 6.25, maka sekarang kita bisa melihat bagaimana hasilnya sudah masuk dan tampil di lini masa. Baik teman-teman sekalian, kita kembali ke bagian analisis, yaitu kita akan melakukan analisis menghitung data rata-rata suhu dan kelembaban yang masuk ke channel kita. Yang pertama adalah kita menentukan dulu channel mana sebagai acuan. Kita gunakan channel yang sama, saya kopikan di sini. Yang kedua ada berapa field, karena kita punya 2 field berarti masukkan 2. Oke, saya bikin 2. Ini channel 1, channel 2. Oke, temperaturnya field 1, humidity-nya field 2, lalu jangan lupa dia harus diberikan otorisasi untuk membaca channel, yaitu dengan memberikan API read-nya. Berikutnya adalah kita mengambil hasil pembacaan dari channel itu dan disimpan di variabel. Oke, variabelnya saya kasih nama temperatur. Oke, jangan lupa ininya temperatur. Oke, pembacaan dari channel ID 1 dengan nama temperatur akan disimpan di variabel temperatur. Setelah itu kita akan menghitung. Nah, menghitung ini MATLAB sudah punya function untuk menentukan rata-ratanya. Teman-teman tinggal masukkan di sini. Oke, jangan lupa min-nya terhadap hasil pembacaan channel temperatur. Oke, ini juga average-nya nilai temperatur. Oke, ini tampilkan, ini ambil nilai rata-rata temperaturnya dari hasil pembacaan channel temperatur, lalu tampilkan hasil pembacaan nilai temperatur. Yang bawahnya tidak usah kita isi dulu karena ini untuk pembacaan atau penempatan API. Alright, oke kita coba save dan run.
Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi rata-rata nilai humidity sekarang 66,364% dan rata-rata nilai temperaturnya 25,8727. Ini adalah skema analisis yang dilakukan oleh MATLAB. Jadi kita tidak usah mengekspor file data time series yang sudah masuk ke channel kita ke Excel dulu misalkan, lalu kita lakukan proses kalkulasi di sana. Nah, dengan adanya integrasi ini maka akan permudah proses pekerjaan kita yang tadi di awal sudah ditunjukkan skema trigger untuk melakukan integrasi dengan Twitter, tujuannya memberikan notifikasi. Yang kedua, melakukan analisis internal dengan bahasa pemrograman MATLAB. Baik, demikian video pengenalan Internet of Things seri ketiga. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saran, koreksi, silahkan sampaikan di area komentar. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bantu like, share, dan juga subscribe pada channel ini agar dapat memberikan kontribusi lebih banyak. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.